Ibu dan Bapak sekalian, tanpa menunggu lama, sebelum kita sampai kepada focus group discussion-nya, mari kita dengarkan bersama opening remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Riyatno, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal di Kementerian Investasi dan BKPM. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Riyatno. The screen is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Indra Darmawan, Staf Ahli Menteri Investasi Bidang Ekonomi Makro. Yang kami hormati Ibu Puki Suyahmun, Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization. Yang kami hormati Bapak Joko Triharyanto, analis Madya Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Yang kami hormati Bapak Andreas Moro, Kepala Ekonomi Bank Mandiri. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Kementerian Lembaga, serta Bapak Ibu rekan-rekan dari Kementerian Investasi BKPM. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun melalui Zoom, kita dapat melaksanakan FGD dengan tema How to Build Ecosystem of Sustainable Investment for Global Recovery. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa Kementerian Investasi atau BKPM sebagai salah satu host dari Trade, Investment, and Industry Working Group pada presidensi G20 Indonesia mengangkat isu prioritas mengenai sustainable investment, yaitu investasi yang dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk memaksimalkan kegiatan ekonomi, melainkan juga untuk mendukung kelestarian lingkungan, sosial, dan pelaksanaan good governance. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Investasi melaksanakan serangkaian FGD untuk memperdalam pembahasan substansi isu prioritas tersebut. Dan salah satunya adalah FGD yang telah diselenggarakan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan tema Transisi Ekonomi Hijau, What We Have Done and Ways Forward. Nah, sebagai tindak lanjutnya, hari ini kami melaksanakan FGD dengan mengusung tema How to Build Ecosystem of Sustainable Investment for Global Recovery. Bapak dan Ibu sekalian, Sustainable Investment dipilih menjadi isu prioritas bidang investasi pada Trade Investment Industry Working Group karena implementasinya dapat membuat perekonomian global menjadi lebih tahan terhadap kemungkinan krisis di masa yang akan datang. Selain itu, implementasi sustainable investment juga memberikan peluang yang lebih besar bagi Indonesia untuk dapat mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca dan pencapaian net zero emission pada tahun 2060. Membahas lebih lanjut mengenai sustainable investment menjadi sangat strategis bagi kita untuk memahami peran sustainable investment dalam rangka pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19 dan juga bagaimana sustainable investment dapat menciptakan kondisi atau ekosistem yang ideal tidak hanya dalam suatu negara namun bagi seluruh dunia. Sebagai salah satu contoh dapat dipertimbangkan adalah bagaimana implementasi sustainable investment pada usaha skala kecil dan menengah di beberapa kabupaten di Indonesia turut berkontribusi dalam penggunaan sumber daya dari lingkungan sekitar, pemberdayaan warga lokal, dan pelestarian lingkungan. Kondisi seperti ini perlu didukung oleh ekosistem yang memadai seperti akses pembiayaan, ketersediaan energi, dan juga insentif. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu pembicara, narasumber, dan juga semua peserta. Semoga FGD ini dapat dilaksanakan dengan bagi semua pihak. Dan tidak lupa, kami juga menghimbau Bapak dan Ibu untuk dapat terus berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan presidensi G20 Indonesia tahun 2022 untuk mewujudkan
recover together, recover stronger. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riyatno, Pak Deputi Riyatno atas opening remarks-nya yang sudah menggambarkan kira-kira perjalanan dari isu sustainable investment dalam pembahasan di forum G20 maupun di forum-forum lainnya. Ibu dan Bapak sekalian, sesuai topik yang kita akan bahas pagi ini, saya mungkin bisa mencoba memberikan sedikit konteksnya. Ibu dan Bapak sekalian, di acara COP26 di Glasgow, banyak sekali negara, hampir seratusan itu, dan juga pemain-pemain besar dari bisnis membuat komitmen, memberikan janji, men-setting target, membuat pledges untuk bisa menurunkan emisi dan juga membuat janji untuk mencapai net zero emission di tahun-tahun tertentu. Indonesia tidak ketinggalan akan menargetkan pencapaian yang dinamakan net zero emission tahun 2060 atau lebih awal. Janji, komitmen, dan target tersebut saat ini harus dijabarkan ke dalam aksi-aksi yang nyata. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi janji kosong saja. Dan belajar dari beberapa tahun, bahkan dekade, target-target ini selalu tidak mudah untuk dicapai dengan satu dan lain hal. Jadi masalah why, mengapa kita harus setting target, kenapa kita harus membuat janji, mengapa pentingnya pengurangan emisi, itu sudah lewat. Semuanya sudah sepakat tentang kenapa, why-nya. Sekarang yang kita harus fokuskan adalah how-nya, bagaimana. Kalau kita sudah sepakat kenapanya, sekarang kita coba membahas bagaimana merealisasikannya. Bagaimana kita bisa melakukannya sendiri atau kita berkolaborasi. Bagaimana kita cara berkolaborasinya. Lalu ada uangnya enggak? Ada salah satu perkiraan dalam 10 tahun kita memerlukan sekitar 365 billion US dollar untuk pendanaan untuk dalam rangka mencapai net zero emission. Jadi 10 tahun pertama sudah kelihatan sebegitu besar pendanaannya. Bisa nggak seperti itu? Atau adakah kemampuan kita untuk melakukan atau mengadakan pendanaan tersebut? Lalu dari pihak pelaku usaha bagaimana? Sejauh mana antusiasme untuk menurunkan emisi ini di-share juga ke kelompok pelaku usaha? Kalau hanya segelintir orang atau pemerintah saja yang antusias untuk melakukan sustainable investment, tapi perilaku dari pelaku usaha tidak, itu juga tidak akan mencapai tujuan. Karena itu kita perlu memahami juga perspektif dari pelaku usaha. Nah, at least ketiga klaster besar pemahaman ini yang akan kita bahas lebih mendalam lagi dengan para narasumber kita pagi ini. Demikian sekedar konteks. Berikutnya saya akan persilahkan Mas Dimas untuk segera memimpin fokus grup diskusinya. Terima kasih. Silakan Mas Dimas.
Ya, terima kasih banyak Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Deputi Riyatno, Pak Sahli Indra, Ibu Koordinator Farah, para panelis yang terhormat, Bapak Ibu sekalian. Richard Biggs, salah satu business consultant untuk berbagai Fortune 500 companies, pernah berkata bahwa the greatest gap in life is the one between knowing and doing. Jurang terbesar dalam kehidupan kita adalah antara pengetahuan dan tindakan. Dan saya pikir itu juga yang terjadi when it comes to sustainable investment. Di satu sisi kita semua tahu bahwa climate change itu real dan sustainable investment berperan penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Kita juga sama-sama tahu bahwa sustainable investment ini tidak hanya penting untuk lingkungan, tetapi juga strategis dari kacamata ekonomi. Dari segi penciptaan lapangan kerja dengan green jobs-nya, dari segi spillover effects-nya, dan bagaimana sustainable investment ini dapat mendorong transformasi ekonomi kita menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Bahkan menurut satu studi yang dikutip oleh McKinsey, terkait dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, stimulus ekonomi untuk pemulihan yang disalurkan kepada sektor yang hijau dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak 3 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan stimulus pemulihan ekonomi yang disalurkan kepada sektor-sektor konvensional. Tapi itu baru di tataran knowing-nya, pengetahuannya saja. Karena kita tahu bahwa soal doing-nya, action-nya, masih banyak sekali PR yang kita hadapi, seperti yang tadi disampaikan Pak Riyatno dan Pak Indra. Saat ini, 84% dari global energy mix masih mengandalkan fossil fuel. Dan 3/4 dari global energy demand itu berasal dari negara-negara anggota G20. Tidak hanya penting untuk energi, fossil fuel ini juga masih sangat berperan penting untuk perekonomian banyak sekali negara di dunia. Tidak perlu jauh-jauh, kalau kita lihat di Indonesia saja, tahun lalu, komoditas ekspor Indonesia nomor 1 tahun lalu itu adalah batu bara. Dan batu bara menurut ESDM menciptakan sekitar 150.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di tengah PR yang begitu besar ini, sayangnya masih terjadi sustainable investment gap yang masih sangat besar. Minggu lalu, International Panel on Climate Change baru saja merilis reportnya yang menegaskan sustainable investment gap ini. Menurut IPCC, negara maju harus meningkatkan sustainable investment-nya 3,5 kali lipat daripada nilai investment yang ada saat ini. Angka itu lebih besar lagi buat negara berkembang yang harus meningkatkan nilai sustainable investment-nya 6 kali lipat lebih tinggi daripada investment yang ada saat ini. Dan menariknya, IPCC menggarisbawahi bahwa, ini quote directly dari reportnya IPCC, this sustainable investment gap is not due to global scarcity of funds. Jadi dananya ada, duitnya ada, tetapi tidak mengalir ke area-area yang sustainable. Nah, untuk itu di pagi hari ini kita akan berdiskusi lebih mendalam, bukan hanya seperti yang tadi Pak Indra sampaikan mengenai pentingnya sustainable investment, itu kita semua sudah tahu, tetapi kita ingin menggali lebih dalam lagi soal kompleksitas, tantangan, dan kendala dari sustainable investment itu. Dan yang paling penting, kita akan diskusi juga bagaimana kita bisa mengatasi kendala dan tantangan yang kompleks tadi, supaya kita bisa membangun ekosistem yang lebih kondusif untuk sustainable investment dan akhirnya mempersempit jurang antara knowing dengan doing tadi. Dan untuk itu kita sangat beruntung karena pagi ini kita kedatangan narasumber yang sangat qualified dari berbagai latar belakang di bidang masing-masing. Yang pertama kita kedatangan Ibu Kuki Suyahmun. Beliau merupakan Executive Director dari Indonesia Research Institute for Decarbonization. Beliau juga merupakan Lead Co-Chair dari Task Force on Governing Climate Target, Energy Transition, and Environmental Pollution dari Think 20, yang merupakan salah satu engagement group dari G20. Yang kedua, kita kedatangan Pak Andri Asmoro, Chief Economist dari Bank Mandiri. Dan last but not least, kita juga kedatangan Pak Joko
Tri Haryanto, analis media dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Diskusi kali ini akan dilaksanakan dengan format Davos, jadi lebih cair dan lebih interaktif begitu. Mohon perkenan juga kepada para panelis. Dan kepada para audiens yang terhormat sekalian, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa diajukan melalui chat box, dan nanti setelah dialog interaktif selesai, pertanyaan tersebut juga dapat langsung diajukan kepada panelis yang terkait. Mungkin pertama saya izin sapa dulu Pak Andreas Moro dan Ibu Kuki. Selamat pagi Pak, apa kabar Ibu? Selamat pagi, Alhamdulillah baik Mas, terima kasih banyak atas undangannya. Selamat pagi Mas, selamat pagi Mbak Kuki, selamat pagi Mas semua. Asmo. Siap, terima kasih banyak sekali lagi untuk perkenan kehadirannya Ibu dan Bapak. Mungkin tanpa berpanjang lebar, saya izin mulai saja diskusinya dengan satu pertanyaan pembuka. Kalau dari sudut pandang Ibu dan Bapak, kira-kira kalau harus memilih nih, apa satu masalah tantangan terbesar di balik besarnya investment gap untuk sustainable investment gap ini menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa tantangan terbesarnya? Mungkin saya izin mulai dari Ibu Kuki, mangga Ibu, dipersilakan. Oke, ya terima kasih banyak Mas. Saya melihatnya nih, kalau saya ya mungkin karena memang lebih banyak selama ini berkecimpungnya di isu-isu yang terkait dengan energi dan juga perubahan iklim ya, jadi saya ingin coba melihatnya dari sana. Sebetulnya kan tadi yang disampaikan dan seperti yang kita lihat juga di reportnya IPCC ya, sebenarnya dana itu ada gitu, cuma mungkin belum dialokasikan ke tempat yang tepat gitu ya. Nah, kalau dilihat kendalanya itu apa? Saya melihatnya sebetulnya memang paradigma yang ada gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya sih, mohon maaf saya mungkin bilangnya ini sesuatu hal yang manusiawi gitu ya. Paradigmanya itu lebih banyak terfokus pada ekonomi gitu ya. Jadi yang dikejar terlebih dahulu itu adalah pertumbuhan ekonominya gitu. Pembangunan pun dilihatnya fokusnya ekonomi gitu. Sehingga pada saat ada elemen-elemen lain gitu ya, mau itu sosial, mau itu lingkungan gitu, itu dilihat sebagai kayak suatu beban tambahan gitu ya. Jadi dengan begitu pada saat akan melakukan investasi pun gitu, jadi dihitung lagi gitu ya. Jadi kan karena kalau misalnya ada embel-embel, kalau saya boleh bilang ya, ada embel-embel lingkungan dan sosialnya, maka biaya gitu ya, perhitungannya kalau kita ngelihat sederhananya gitu ya, biayanya jadi akan lebih tinggi gitu. Tapi ini kan sebetulnya satu cara pandang yang mungkin sempit gitu ya, terbatas gitu. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi dan mempertimbangkan berbagai hal-hal tadi itu, sebetulnya kalau dia melakukan investasinya di bidang-bidang yang lebih berkelanjutan, misalnya kalau kita bicara perubahan iklim nih Mas, kita tuh terkadang juga banyak yang fokusnya cuma di satu gitu ya, di satu hal gitu. Jadi kalau saya selalu bicara perubahan iklim itu sebenarnya kita melihatnya harus dari dua sisi di satu mata uang yang nggak mungkin kita pisahkan gitu. Yang sisi pertama itu yang tadi juga banyak disebut ya, yang terkait dengan sisi penyebab gitu ya, penyebab yang itu adalah emisi gitu ya. Jadi gimana mengatasi emisi ini gitu ya, dan ini biasanya kan kata orang-orang istilahnya tuh mitigasi emisinya seperti apa. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa perubahan iklim itu juga sudah terjadi gitu, jadi dampaknya tuh udah ada gitu. Jadi satu sisi lain yang harusnya kita bahas dan kita hitung, kita pertimbangkan bersamaan itu adalah sisi dampaknya gitu. Dampak ini seperti apa dampak yang terjadi, gimana caranya menekan supaya dampak ini katakanlah tidak terlalu besar atau bahkan mengakibatkan kehilangan dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi gitu. Nah, ini dua sisi mata uang yang harus kita lihat secara bersamaan. Dan kalau kita bicara investasi, menurut saya pada saat kita bicara investasi berkelanjutan pun kita harus melihatnya dari dua sisi ini gitu ya. Jadi artinya bukan hanya gimana investasi ini disalurkan ke
tempat-tempat yang emisinya lebih rendah atau ke tempat-tempat yang bisa membuat emisi ini jadi turun gitu. Tapi kita juga harus melihat dan memfokuskan investasi ini untuk dapat dilakukan di sektor-sektor yang memang dia memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Dan ini biasanya kan kalau kita lihat ya, walaupun sebetulnya sama-sama punya kena dampak gitu ya, tapi di banyak hal dampak ini akan terjadi itu di sektor-sektor yang mungkin berbasis sumber daya alam, dalam hal ini misalnya kegiatan kehutanan, agroforestry gitu ya, terus kegiatan pertanian, kegiatan peternakan, dan juga kegiatan-kegiatan misalnya yang berbasis maritim gitu. Nah ini kalau saya lihat memang selama ini jadi dilihatnya tuh masih yang business as usual gitu, bahwa ada potensi dampak tambahan gitu, itu juga tidak dilihat, sehingga investasinya itu dia tidak memperhitungkan potensi-potensi mungkin kalau boleh dibilang gangguan atau perubahan yang akan terjadi ke depannya. Kalau saya melihatnya ke situ gitu. Jadi mungkin ini lebih kepada paradigma dan mindset yang lebih ngelihatnya oke, yang paling utama itu adalah sisi ekonomi, sehingga selama ekonomi yang juga sebetulnya dilihatnya sempit gitu ya, selama ekonomi yang dilihat sempit ini jalan, ya udah selesai gitu. Padahal kalau ekonominya diperluas lagi, sebetulnya kan adanya dampak-dampak tadi akan mengganggu ekonomi juga. Mungkin itu dari saya sementara, Mas. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Kuki. Jawabannya tadi sangat menarik dan menurut saya menjadi segue yang pas untuk kita lanjut pertanyaannya ke panelis kita yang kedua, Pak Andri. Apakah menurut Pak Andri juga memang sebagai salah satu wakil dari dunia usaha, paradigma yang mendilemakan antara ekonomi dan lingkungan itu masih cukup marak di kalangan dunia usaha, dan itu menjadi faktor kendala terbesar, atau mungkin ada kendala lain dari kacamata Pak Andri? Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Mas. Jadi melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Kuki. Jadi kita kebetulan di perbankan sudah memitigasi ya berbagai tantangan sendiri untuk supporting sustainable investment sendiri. Namun sebelum kita bicara dari sisi tantangannya, sebenarnya saya ingin juga men-share ya bagaimana kemudian investasi yang terkait dengan ESG ini performance-nya dari tahun 2020 dan 2021 kemarin. Agak menarik soalnya. Jadi kalau kita lihat value of investment in SDG sectors, itu kalau kita lihat tahun 2021 kemarin itu value-nya 180 billion US dollars ya. Compared to what we had in 2020 misalnya itu 85 billion US dollars. Sementara kalau kita lihat peringkat keduanya itu telekomunikasi 35 billion hanya naik 4 billion dari 31. Power itu 34 ya, sebelumnya 32. Ya ini sumbernya dari World Investment Report. Nah, kalau kita lihat dari number of projects in SDG sectors itu memang tidak terlalu meningkat banyak ya, tapi kalau kita lihat di sini dari sisi nilainya memang meningkat besar. Jadi kalau kita lihat dari numbers of projects-nya itu di sini ada 483 projects yang related ke SDG sectors, ya naik sekitar 50-an project dari tahun 2020. Nah, peringkat keduanya telco itu hanya menempati di sekitar 299 projects ya dari 254. Berikutnya ada transportation 276, tahun 2020-nya itu di 201. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi projects-nya sendiri ya dan terkait juga dengan investment ini memang dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Namun tetap ada tantangan. Tadi saya mengulangi lagi yang disampaikan Mbak Kuki, betul sekali. Memang faktor ekonomi selalu didasarkan kepada bagaimana return-nya ketika misalnya investor mau invest ya. Itu menjadi faktor dominan juga begitu investor mau masuk melihat nih berapa nih kemudian return-nya, apakah memang relatively menarik dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, ada 4 ya tantangan. Yang pertama itu adalah yang limited sustainable projects ya. Jadi sustainable projects itu baik yang terkait dengan environment, sosial ya, itu memang masih relatively terbatas karena di-consider less profitable. Nah, ini memang anggapan umum ya kalau kita bicara jangka pendek seperti itu.
Yang kedua adalah special financing structure. Nah, ini memang kalau kita lihat untuk yang sustainable projects, apakah kemudian yang terkait dengan environment project ya, itu kemudian require new technology, large capital, long term financing, sehingga membutuhkan special financing structure dibandingkan dengan yang konvensional. Nah, ini yang kemudian memang bisa menjadi tantangan dalam jangka pendek. Terus kemudian government incentives ya terkait dengan berinvestasi di sektor-sektor yang terkait dengan yang SDGs related atau green investment, itu memang terkait juga dengan bagaimana adanya support dari pemerintah. Ambil contoh saja, misalnya contoh anekdotalnya misalnya kalau mau berinvestasi di pembangkit listrik tenaga angin misalnya. Sementara kalau kita lihat ada ekspektasi atau ada risiko misalnya karena perubahan iklim, perubahan juga misalnya jalur anginnya, dan kemudian ada menimbulkan risiko yang cukup besar di sana. Nah, itu kemudian butuh juga kepastian nih kalau seperti ini. Dan karena proyeknya panjang, lintas misalnya tenor dari satu pemerintah daerah, nah ini ada butuh kepastian juga nih dari investors. Nah, yang berikutnya adalah asset identification. Jadi kalau dilihat di sini untuk hal ini perlu ada information system. Nah, di Indonesia ini memang masih relatively limited ya information system ini. Nah, kalau kita scaling up ya, poin yang keempat ini ya tentu saja G20 ini memiliki peranan yang besar ya, terutama kalau kita bicara hanya untuk di negara kita. Kenapa? Karena negara kita kemudian bisa benchmarking kepada negara-negara di G20 members yang sudah memang memiliki pengalaman terkait ini. Nah, itu dari sisi yang secara umum tantangannya. Terus kemudian kalau dilihat dari sisi perbankan ya atau financial sector sendiri, kalau kita bicara challenges in renewables energy-nya sendiri, itu main challenge-nya ada yang pertama bicara tentang purchase agreement-nya. Terus yang kedua bicara tentang production-nya. Ya, kalau kita lihat misalnya heavily depends on nature conditions, tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, beda misalnya dengan berinvestasi yang konvensional, misalnya di infrastruktur udah jelas misalnya. Terus kemudian land ini terkait juga dengan government incentive yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita bicara land acquisition, ya butuh daerah yang luas dan butuh kepastian dalam jangka panjang yang crossing dari tenor dari pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, tentu saja butuh ada support dari government. Yang berikutnya adalah kita bicara tentang dari financing. Dan yang terakhir kita bicara bagaimana penguatan dari capacity dan understanding dari pihak-pihak yang akan melakukan assessment. Ya, assessment terhadap investment yang dikaitkan dengan renewable energies ini sendiri, baik dari sisi lenders maupun kemudian yang mengakses untuk project-projectnya tersebut. Jadi kalau dari lendersnya misalnya perbankan ya orang-orang atau pihak-pihak yang mengakses itu masih memiliki limited information atau knowledge tentang investasi di green energy ini memang masih memiliki tantangan untuk kita untuk lebih memboosting lagi nih financing di sektor atau investasi di sektor ini. Jadi ke depan ya kalau kita lihat untuk mengurangi tantangan ini ya, untuk memecahkan tantangan ini ya memang perlu global coordination tadi. Dan kalau kita lihat ini sudah dilakukan di dalam fokus area di dalam G20 sendiri. Ya, nah ini yang saya rasa tantangan-tantangan itu, Mbak. Baik, terima kasih sekali Pak Andri. Ini juga tadi jawabannya sangat komprehensif dan cocok juga nih untuk jadikan segue ke panelis kita yang ketiga, Pak Joko. Karena tadi Pak Andri sempat menyebut bahwa salah satu kendala utamanya adalah terbatasnya insentif dari pemerintah untuk sustainable investment. Dan itu relevan karena investasi yang berkelanjutan ini memiliki karakteristik resiko khusus, jadi perlu ada dorongan lebih dari pemerintah. Mungkin Pak Joko bisa menambahkan, dan kalau ada tantangan utama lainnya dalam sustainable investment dari pandangan Pak Joko sebagai wakil pemerintah, kami persilakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Kuki, terima kasih Pak Andri, terima kasih Pak Darmawan. Jadi menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan, kalau kita bicara insentif, memang sebetulnya kalau dirujuk sudah banyak. Insentif pemerintah itu banyak sekali. Problemnya adalah kebanyakan sektor itu kemudian minta
insentif yang sifatnya dedicated. Gitu. Nah, padahal insentif pemerintah itu nggak bisa settingan nature-nya itu dedicated. Karena apa? Insentif pemerintah, khususnya dari sisi perpajakan itu selalu bicaranya melihat dalam perspektif pembangunan. Jadi misalnya gini, Pak Andri atau Bu Kuki bangun EBT, minta insentif yang direct bicaranya EBT. Nah ini yang agak sulit gitu. Pasti yang dilihat ada insentif, nature insentif itu levelnya bukan output, tapi outcome. Dengan membangun EBT, outcome-nya apa sih gitu? Mengurangi trade balance, memperbaiki trade balance, mengurangi ketergantungan impor dan seterusnya. Gitu. Nah ini nature dari insentif. Nah tapi jangan lupa ketika kita bicara APBN, selain insentif kan ada sisi belanja, ada sisi investasi atau pembiayaan. Nah yang kita dorong itu sebetulnya bukan hanya bicaranya insentif. Karena kalau kita bicara is doing business, insentif pemerintah itu sebetulnya hanya nomor 7 rankingnya. Ranking 1-6 itu bukan insentif, justru hal yang lain gitu. Ya, nah makanya yang kita dorong itu justru dari aspek belanja. Tadi Bu Kuki sudah menjelaskan bukan masalah duit ya, tapi bagaimana kita terus meningkatkan transparansi, efisiensi, ketepatan ya, kemudian akuntabilitas. Karena duitnya udah banyak, tapi terkadang nggak nyampe. Nah ini yang terus kita dorong melalui pendekatan climate budget taking. Jadi budget taking itu kemudian bisa menandai semua belanja-belanja yang terkait dengan belanja langsung, sesuai dengan tematiknya dan seterusnya. Dan kebetulan pemerintah saat ini sudah punya 6 tematik pembangunan. Stunting, perubahan iklim, kemudian selatan-selatan, pendidikan, kesehatan, dan semuanya itu bisa kita lakukan secara tagging-nya. Jadi kita bicara transparansi, akuntabilitas. Nah, dari hasil tagging, ini kemudian kita bisa meningkatkan inovatif financial scheme. Sebetulnya dari pemerintah sudah banyak sekali. Kami ini sudah sejak 2018 itu sudah memulai penerbitan Green Sukuk pertama di dunia, Sovereign Green Sukuk. Jadi kalau Bapak Ibu lihat peta dunia, ya sebanyak itu negara, Indonesia itu penerbit Green Sukuk Sovereign pertama di dunia. Kita bisa bicara Malaysia mungkin Center of Syariah dunia ya, tapi ketika bicara Sovereign Green Sukuk, Indonesia penerbit pertama. Dan itu secara kontinuitas kita terbitkan setiap tahun. 2018, 2019, 2020, 2021. 2020 ketika pandemi krisis pun pemerintah masih terus mendukung penerbitan dari Green Sukuk Sovereign. Nah, yang menarik adalah di 2021 Green Sukuk Sovereign pemerintah ini bisa terjual dengan tenor 30 tahun. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, tenor 30 tahun itu kalau Mbak Kuki yang beli pasti langsung pensiun dini gitu. Karena ciri negara maju itu adalah orangnya santai, yang bergerak-gerak itu asetnya. Kalau ciri negara berkembang, orangnya sampai kelimpangan mau mati, tapi asetnya tidur semua. Nah ini yang coba kita terus dorong ya, bagaimana literasi pendalaman finansial literatur ini juga bisa menjadi satu perubahan paradigma gitu, bahwa sebetulnya pengenalan finansial literatur ini harus kita tekankan sejak dini, khususnya ketika kita bicara perluasan pasar. Karena ketika pemerintah menerbitkan Sovereign Green Sukuk, itu ternyata bisa membuka pasar 30% niche market baru di global. Karena ternyata penggemarnya itu tersegmented gitu, terdiversifikasi. Jadi penerbitan Green Sukuk mencampur antara isu green dengan isu syariah itu bukan mendistorsi pasar, bukan mengecilkan market gitu, tapi justru memperluas. Karena penggemarnya itu bisa dari satu yang benar-benar freak dengan isu green, yang benar-benar penggemar syariah, sama yang benar-benar pecinta finansial literatur, yang hanya cari investasi. Nah ini luar biasa, ya, karena kami bisa membuka niche market baru 30% di situasi pandemi global. Nah ini kemudian kita terus dorong, kita pendalaman, di 2019 itu diterbitkan Green Sukuk Retail untuk individu, ya. Bisa 1 jutaan, bisa buy from home, bisa ketak-ketik, daripada ketak-ketik yang nggak jelas, mending pesen Green Sukuk Retail kemudian beli. Bank Mandiri itu salah satu beberapa bank pemerintah, kemudian beberapa bank komersial itu juga menjadi lembaga penjual dari Green Sukuk Retail ini. Nah, kemudian di 2021 kita lanjut lagi menerbitkan SDG Bond pertama, ya, berbasis euro. Nah, sayangnya kita dorongan dari kami ini, ya, kemudian kita coba teman-teman di korporasi untuk ikut, ya, melakukan apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Nah, ini tantangan yang tadi dikatakan Mbak Kuki sebetulnya
kita masih ketemu juga dari sisi korporasi gitu. Karena kalau kita lihat penerbit sukuk ataupun bond, baik yang konvensional ataupun yang sudah menggunakan istilah green, blue, kemudian SDG, sustainability, dan seterusnya itu masih bisa dihitung dengan jari. Nah, ini mudah-mudahan ke depannya terus kita dorong bersama, apalagi kita akan ketemu border baru terkait dengan karbon. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Karena apa? Karena ketika kita bicara aspek pendanaan pemerintah yang terbatas, kapasitas pendanaan pemerintah hanya 34% setiap tahun, ya, kita harus inovatif, tapi di sisi lain, dunia itu mengarah pada konvergensi yang sama terkait dengan isu karbon. Nah, Bapak Ibu pasti sudah memahami bahwa Uni Eropa itu sedang mengkampanyekan 2050 EU Green Deal. Nah, salah satu cara untuk mencapai 2050 EU Green Deal, mereka sedang mengkonsepkan CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. Nah, Carbon Border Adjustment Mechanism ini rencananya akan dimulai 2023, kemudian bekerja secara full di 2026. Di tahap awal, dia akan menyasar semen, besi, baja, aluminium, dan pupuk. Nah, kalau kita lihat bagaimana respon Indonesia gitu, kita harus siap-siap gitu. Karena apa? Karena ketika kemudian kita tidak merespon dengan baik, kita tidak menciptakan level playing field yang sama, maka komoditi Indonesia akan menjadi tidak sangat kompetitif. Karena begitu kita jual, akan dipajakin. Apalagi kalau kemudian kita lihat respon dari Amerika. Karena Joe Biden kemudian merespon ini. Ya, mereka sedang maju untuk tax polluter import yang menyasar aluminium, semen, besi, baja, migas, batubara sejak 2024. Nah, sekarang bayangkan kalau kemudian semua negara belahan dunia itu membentuk konvergensi karbon, dan kita masih tenang-tenang saja seolah-olah nggak terjadi apa-apa, investasi model apa yang kemudian kita harapkan? Karena sekali lagi dengan pendekatan apapun, kita bicara investasi, kita bicaranya competitiveness. Dan isu yang bisa menjaga competitiveness komoditi Indonesia ke depan adalah isu green, isu sustainability. Makanya tak salah kalau kemudian pemerintah bereaksi dengan menerbitkan regulasi peraturan presiden terkait dengan nilai ekonomi karbon 98/2021. Di sisi lain secara koinsiden kami juga menerbitkan Undang-Undang HPP nomor 7 2021 yang mengatur tentang pajak karbon. Nah, dengan regulasi carbon pricing, pajak karbon ini harapannya jangan dilihat sebagai monster bagi sektoral gitu, tapi justru menjadi asupan vitamin untuk meningkatkan level competitiveness dari komoditi Indonesia. Karena begitu sektor itu menerapkan carbon pricing dan carbon tax, maka level playing field-nya sama, bisa menghindari pengenaan carbon border adjustment ataupun tax polluter import yang nantinya akan dikenakan negara lain. Nah, ini yang menjadi filosofi ya. Apalagi kemudian pajak karbon pemerintah Indonesia itu nantinya lebih bersifat penalti yang tujuannya adalah mendorong berkembangnya ekosistem pasar karbon di Indonesia. Karena yang bisa mempercepat pencapaian target National Determined Contribution adalah pasar karbon, bukan pajak karbon. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih banyak Pak Joko. Tadi di satu sisi kita melihat dan mengapresiasi beberapa progres yang promising ya dari jawaban para panelis. Dari segi investasi, tadi Pak Andri sudah membagikan nilai SDG investment practically double ya Pak dari 2020 ke 2021. Dan dari segi regulasi dan insentif, tadi juga Pak Joko banyak berbagi tentang regulasi terkait carbon pricing, untuk financing juga penerbitan green sukuk dan SDGs bond dan lain-lain. Tapi seperti yang tadi diutarakan oleh Bu Kuki dan yang lain, tantangan dan PR-nya masih sangat-sangat banyak. Karena seperti tadi di awal disampaikan, investment gap, apalagi di negara berkembang untuk sustainable development ini masih sangat besar, harus dinaikkan 6 kali lipat. Nah, seperti tadi Pak Indra bilang, kita tidak hanya berkutat pada masalah dan tantangan, tetapi kepada how-nya begitu ya. Bagaimana kita bisa memperkuat progres selama ini yang sudah kita dorong di berbagai bidang. Dan terkait dengan itu, BKPM melalui Trade, Investment, and Industry Working Group di G20 akan berusaha untuk mendorong suatu outcome document yang diberi nama Policy Toolkit in Promoting Mutually Beneficial and Sustainable Investment in Renewable Energy.
Jadi kami juga di diskursus G20 ingin mendorong adanya policy toolkit untuk mendorong sustainable investment tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, mungkin ada masukan rekomendasi dari Ibu dan Bapak panelis, bagaimana kira-kira Indonesia dalam kerangka kerjasama G20 dapat mendorong sustainable investment ini, termasuk juga untuk kepentingan nasional Indonesia sendiri. Mungkin kalau lebih spesifiknya tadi kan tantangannya sangat banyak, PR-nya sangat banyak. If you could change one thing, Ibu dan Bapak, kalau ada satu saja hal yang bisa dirubah, baik dari segi regulasi, insentif, kemitraan dengan private sector, apa satu hal yang menurut Bapak Ibu harus dirubah terkait dengan sustainable investment ini untuk dimasukkan ke dalam policy toolkit di G20 nanti. Tadi kalau saya kita sudah diawali dengan Ibu Kuki, mungkin sekarang ke Pak Andri dulu kalau boleh. Pak Andri, the screen is yours, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi kalau hal yang perlu dirubah, saya rasa saya melihatnya hal yang perlu ditingkatkan ya. Tadi yang terkait dengan tantangan, saya melihat memang ke depannya ini perlu ada koordinasi dalam hal terutama edukasi juga ya terkait dengan sustainable investment ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari working group yang lain ya, Sustainable Finance Working Group, ini kita lihat sudah meng-capture ya, ada beberapa poin yang menarik yang sebenarnya bisa kemudian kita gunakan ya untuk mendorong menutup gapping tadi. Yang sebagai contoh ya ada 5 fokus area saya bacakan di sini. Yang pertama adalah market development and approaches to sustainability goals. Nah, di sini ada satu poin yang menarik adalah adanya scaling up climate and sustainable finance instruments. Nah, saya rasa ya dengan adanya kerjasama di G20 ini, ya Indonesia bisa meng-push ya bahwa kita sendiri pun juga punya peluang ya di Indonesia renewable energy potensial yang sangat besar, dan kemudian ya kita membuka peluang investasi yang besar dari negara-negara G20 members ini sendiri. Yang kedua yang terkait dengan consistent comparable decision useful information and sustainability risk ya, terutama untuk yang kaitannya dengan yang benchmarking. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Joko misalnya bagaimana kemudian climate risk ini bisa berdampak kepada private sectors dan juga dunia usaha lainnya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kasus COVID-19 juga mengajarkan banyak hal ya. Saya kasih contoh adalah di dunia di private sector selama ini memperhitungkan tingkat resiko itu lebih kepada faktor-faktor yang ekonomi. Yang non ekonomi itu relatif dikesampingkan. Nah, ke depan saya merasa memang kita sendiri merasa bahwa faktor-faktor non ekonomi itu akan menjadi faktor yang sangat fundamental dan sangat penting untuk kemudian kita memitigasi resiko. Porsinya kemudian akan semakin besar. Kami kasih contoh saja misalnya untuk kemungkinan misalnya terjadinya bencana alam. Ya, ke depan kalau kita memang menafikan faktor-faktor ini terus kemudian bencana alam semakin sering di satu daerah, ini tentu saja akan bisa menimbulkan profil resiko di suatu daerah, dan tentu saja ini akan bisa meningkatkan kemudian biaya-biaya misalnya premi resiko yang akan semakin besar. Nah, ini yang perlu dicegah ke depannya dengan peningkatan capacity ya, peningkatan kapasitas dan understanding dari berbagai pihak. Baik saya rasa kalau dari regulator sudah memahami, kemudian bagaimana kemudian pihak swasta juga perlu diajak untuk kolaborasi private government sector untuk peningkatan understanding tentang ini. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hal investment ini bukan hanya dari sisi bagaimana mendapatkan investment, tapi juga bagaimana tadi menyalurkan ke sisi lendingnya. Nah, dari sisi investment memang masih banyak nih investor-investor yang tadi disampaikan Mbak Kuki, betul sekali, yang memang melihat bagaimana nih perbandingan yield-nya, bagaimana kemudian saya mendapatkan yang lebih instrumen investasi yang lebih lukratif, tanpa melihat bahwa ke depannya faktor-faktor dari sustainable investment ini akan bisa mencegah resiko-resiko yang akan lebih besar. Jadi balik lagi apa yang perlu ditingkatkan ya saya rasa memang ada perlu global collaboration dari sini di mana Indonesia bisa lead ya untuk menjadi pertama benchmarking ya dari
pelaksanaan tadi ya capacity building di negara-negara lain yang sudah maju, kemudian ke Indonesia ya bisa jadikan acuan, dan kemudian juga bagaimana kalau kita lihat di sini peningkatan untuk understanding about risk ya ke depannya itu seperti apa. Saya rasa itu Mas. Baik, terima kasih Pak Andri. Berikutnya saya beri kesempatan ke Pak Joko, Pak. Kalau ada satu hal yang ingin Bapak ubah atau tingkatkan dalam konteks policy toolkit sustainable investment di G20 ini, kira-kira apa Pak Joko? Silakan. Ya, jadi mungkin yang punya dampak multiplier yang perlu kita dorong bersama adalah kemitraan private sector ya. Karena memang kita nggak bisa bicara pentahelix kalau ini nggak tercipta gitu. Dan ini adalah modal sosial ke depan kan, bahwa government itu harus bisa bekerja dengan korporasi gitu. Nah, dalam beberapa event memang kebetulan kami juga di kelompok kerja untuk yang finance track ya. Kemudian kita juga mendorong isu finance transisi di G20. Nah, saat ini kami juga sedang bekerja dengan beberapa filantropi ya. Kebetulan minggu depan Bu Menteri Keuangan juga akan bilateral dengan Fund Jeff Bezos, kemudian kemarin kami sudah ketemu dengan Rockefeller, kemudian Michael Bloomberg dan sebagainya untuk mendorong satu mekanisme terkait dengan pengembangan energi transisi mekanisme gitu. Jadi ETM proses ini nanti akan kita jadikan salah satu flagship yang akan kita sampaikan di Leader Summit G20 bulan Oktober nanti gitu. Karena ini akan menjadi salah satu yang pertama. Kemudian sifatnya adalah kolaborasi. Kami menyiapkan sebuah mekanisme country platform. Nah, di dalam country platform ini nanti akan ada dua sisi terkait dengan ETM. Karena ETM ini ada sisi kiri dan sisi kanan gitu. Sisi kiri ini bicaranya adalah early retirement dari power plant generation. Kemudian di sisi kanannya adalah pengembangan struktur dari EBT-nya. Nah, tapi ini juga dikaitkan dengan draft Perpres ET, kalau sekarang jadinya Perpres ET, karena kita juga harus hati-hati juga dengan situasi dan kondisi ya, karena kalau kita lihat kondisi ketenaga listrikan kita saat ini kan kondisinya oversupply di beberapa daerah, sementara shortage di beberapa daerah yang lain gitu. Jadi kita memang harus bisa bikin aturan main yang pas supaya ETM ini nanti akan bisa menjadi salah satu project showcase terbesar di dunia yang pertama yang bisa kita setting sesuai dengan agenda kami, gitu, sesuai dengan agenda pemerintah, bukan sesuatu yang di-drive dari mitra kerjasama, karena country platform ini nanti akan mengakselerasi blended mechanism, baik dari multilateral MDBs, kemudian kita juga sedang negosiasi juga dengan beberapa mitra saat termasuk bilateral, Jerman, kemudian Inggris, pemerintah Inggris, Amerika itu sudah komit ya. Kemudian kita juga mencoba mengakselerasi keterlibatan dari institusi domestik yang sedang kami siapkan adalah PT SMI. Jangan sampai kita mengulang kejadian yang di Afrika Selatan ataupun di India gitu, ketika keterlibatan dari institusi domestiknya agak kurang sehingga justru tidak bisa memberikan best practice yang menarik. Nah, mungkin dari sisi kemitraan private sector dan government ini yang harus kita terus dorong gitu, karena sebetulnya tektokan antara government dengan private ini kan bagus ya, termasuk untuk penyiapan roadmap pasar karbon dan pajak karbon. Kami juga sedang komunikasi dengan teman-teman B20 karena mereka juga sedang mengagendakan implementasi dari pasar karbon, bagaimana nanti pengaturan sektoral supaya pembagian manfaat dari satu sisi kepemilikan dari ownership emisi reduction itu masih dikelola oleh pemerintah untuk strategi pencapaian NDC, tapi di sisi lain juga memberikan insentif kepada pelaku usaha gitu. Pelaku usaha ini kalau kita merujuk bisa macam-macam, bisa korporasi, bisa masyarakat, bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah gitu. Pada intinya kita mencoba untuk berada di semua aspek secara umbrella sehingga pemerintah bisa mengoptimalkan ya pengembangan dari pasar karbon dan pajak karbon di dalam mengubah paradigma bahwa sustainability itu tidak selalu bicaranya biaya. Itu mungkin yang perlu kita camkan ya.
bahwa sustainability, konservasi itu tidak selalu biaya dan jangan dianggap sebagai additional cost gitu, tapi justru additional revenue potensial. Apalagi kita bicara kondisi pandemi yang kita nggak pernah tahu nanti akan ada pandemi lagi atau tidak, kemudian kita nggak pernah tahu eskalasi global seperti apa, kita nggak pernah bayangkan akan ada perang yang selama ini kita hanya lihat di TV, nonton di video, ya, nonton di bioskop, ternyata terjadi gitu, ada perang kota dan sebagainya. Nah ini yang mungkin menjadi salah satu arahan di dalam proses transisi finance di G20. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Joko, dan last but not least ke Ibu Kuki. Kira-kira if you could change atau improve one thing, what would it be, Ibu? Ya, mungkin saya melihatnya gini, Mas. Satu hal ya gitu. Jadi pada saat kita bicara investasi tadi kayaknya Mas Asmo juga udah sampaikan, itu kan kita bukan hanya bicara regulasi as it is gitu ya, tapi juga untuk bisa menarik investasi itu banyak hal-hal lain yang harus disiapkan gitu. Nah ini saya pikir yang perlu buat Indonesia itu juga menyiapkan hal-hal lain yang ada selain si regulasi ini. Jadi misalnya pada saat kita bicara tadi Mas Joko juga udah sampaikan salah satu isu itu kan yang sekarang lagi naik gitu ya Mas Joko, dan harus kita antisipasi juga ke depannya seperti yang si Carbon Border Adjustment Mechanism ini gitu ya. Nah intinya tuh kan yang dilihat adalah jejak karbon gitu ya, sehingga pada saat investor ini juga ingin melakukan investasi dia akan melihat juga gitu loh, seberapa besar sih kegiatan yang dia beri investasi ini akan memiliki jejak karbon. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan sistem kondisi di Indonesia saat ini gitu ya, karena tadi kan yang diangkat oleh teman-teman adalah policy toolkits yang terkait nanti dengan renewable energy gitu. Saya pikir kan bukan hanya dari sisi investasi ke renewable energy-nya sendiri gitu, tapi juga seperti apa ekosistem dan juga infrastruktur pendukung yang ada gitu. Jadi salah satunya adalah sebetulnya si infrastruktur pendukung yang ada di Indonesia gitu, sehingga investasi yang masuk mau itu investasi dari dalam negeri sendiri maupun itu investasi dari luar gitu ya, dia juga punya kalau boleh dibilang assurance bahwa kegiatan ini nanti carbon footprint-nya itu atau jejak karbonnya itu juga cukup rendah, sehingga pada saat nanti dia harus berkompetisi di pasar internasional terutama gitu ya, mereka tetap punya nilai yang sama gitu dengan di negara-negara lain gitu. Tadi kalau Mas Joko menyampaikan kan dari sisi pemerintah sekarang upayanya kalau saya nggak salah ya Mas Joko, dengan mengembangkan nilai ekonomi karbon, carbon pricing, termasuk juga ada carbon tax di dalamnya. Itu satu bagian gitu. Tapi tanpa adanya infrastruktur yang mendukung gitu, saya rasa akhirnya si carbon pricing ini ada tapi hanya akan dapat diterapkan di yang sudah ada gitu ya, di pelaku usaha dan di kegiatan usaha yang sudah ada, tapi mungkin kita nggak dapat investasi dan usaha-usaha baru, jenis-jenis kegiatan baru yang justru sebetulnya akan sangat membantu kita gitu. Nah ini kalau saya lihat salah satu yang menurut saya ya perlu dibenahi gitu kalau boleh dibilang, karena kalau infrastruktur pendukungnya belum up to the standard, kalau saya boleh bilang misalnya secara lingkungan, secara karbon, secara sosial juga gitu kan. Kalau kita bicara ESG kan ya ada environmental elemennya, ada social elemennya, dan juga ada governance elemennya gitu. Nah governance-nya ini juga satu hal yang saya pikir perlu kita lihat dengan baik dan benar gitu ya, walaupun mungkin kita juga kadang-kadang melihatnya ini kadang-kadang tuntutan dari internasional cepat gitu ya, terlalu cepat perkembangannya, semakin lama semakin ketat, tapi pada saat kita ingin masuk ke pasar internasional gitu, saya rasa itu yang harus kita kembangkan, harus kita tingkatkan gitu. Walaupun kalau menurut saya Indonesia punya pasar domestik yang cukup besar, tapi mungkin kalau kita bicara dengan teman-teman pelaku usaha, kalau ditanya gitu, prefer pasar domestik yang katakanlah belum diatur mengenai jejak karbonnya, atau pasar internasional yang sudah diatur dan lebih ketat,
mungkin banyak yang akan memilih mending masuk ke pasar internasional gitu ya, karena dari sisi value-nya, dari sisi revenue-nya gitu mungkin jauh lebih besar gitu. Jadi ini menurut saya juga hal yang perlu dikembangkan, perlu dilihat lagi supaya tadi itu si toolkit-nya itu juga bisa lebih komprehensif. Mungkin itu, Mas. Baik, terima kasih Bu Kuki. Dan karena waktunya sudah terbatas nih, mungkin saya hanya akan ajukan satu pertanyaan terakhir sebelum dilempar ke floor. Dan sembari juga saya izin mengingatkan kepada Bapak Ibu di audience, bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan bisa diajukan melalui chat box. Dan nanti juga akan ada sesi khusus Q&A di mana Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada para panelis. Nah, untuk pertanyaan terakhir saya kepada para narasumber, kalau tadi mungkin kita lebih ke arah sustainability-nya, begitu lingkungannya, saya ingin mengajak kita juga untuk diskusi sedikit ke arah spillover-nya ke ekonomi. Karena sustainable investment kan harus kita pandang bukan dengan kacamata kuda begitu ya, hanya bagus untuk lingkungan saja, tetapi potensinya untuk ekonomi juga perlu kita highlight. Misalkan terkait renewable energy untuk solar panel, misalkan kalau kita membangun pembangkit listrik tenaga surya, mungkin salah satu opsi yang lumayan murah adalah dengan mengimpor, mendatangkan semua solar photovoltaik dan solar panelnya dari luar negeri. Itu mungkin akan bagus dari segi lingkungan, tetapi dari segi produktivitas dan job creation-nya mungkin limited karena solar panelnya kita impor. Padahal solar panel itu seperti dilaporkan oleh World Bank, produksinya membutuhkan banyak mineral, dan 90% dari kebutuhan mineral untuk solar panel itu adalah aluminium. Dan aluminium seperti yang Bapak Ibu tahu, kita memiliki cadangan bauksit sebagai bahan baku aluminium yang sangat besar. Indonesia memiliki cadangan bauksit terbesar ke-6 di dunia. Jadi kalau misalkan kita bisa mendatangkan investasi manufaktur solar panel, bagus untuk lingkungan satu jelas, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan juga sesuai dengan agenda hilirisasi penambahan nilai sumber daya mineral kita yang digaungkan oleh pemerintah. Nah, untuk itu mungkin pertanyaan terakhirnya kira-kira